dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man kharaja min dulil maksiati, barang siapa yang keluar dari kehinaannya maksiat, ila izi taati, kepada atau menuju kemuliaannya ketaatan. Jadi apabila orang itu mau keluar dari dunia kemaksiatan yang hina menuju dunia kemuliaan atau ketaatan, maka Allah akan memberikan 3 hal. Yang pertama, aghnahullahu ta'ala min ghairi malin, Allah akan menjadikannya kaya dengan tanpa harta. Wa ayyadahu min ghairi jundin, Allah akan menguatkannya dengan tanpa pasukan. Yang ketiga, wa a'azzahu min ghairi asyiratin, Allah akan memuliakannya atau menjadikannya mulia dengan tanpa asyirah atau perkumpulan. 3 hal yang akan diberikan Allah ketika kita ini taat kepada Allah. Ini mirip-mirip dengan filosofi Jawa ya, dari Sunan Kalijaga. Seperti apa? Sugih tanpa bondo. Nah, di sini kalau bahasa Nabi itu aghnahullahu ta'ala min ghairi malin, Allah akan menjadikannya kaya tanpa harta atau sugih tanpa bondo. Sekti tanpa aji, meluruk tanpa bolo, atau wa ayyadahu min ghairi jundin, Allah akan menguatkannya atau menjadikannya sakti min ghairi jundin, tanpa butuh pasukan. Ya meskipun sendiri, Allah akan menguatkannya. Bersama ketaatan, bersama Allah itu menjadi kuat meskipun sendiri. Yang ketiga, a'azzahu min ghairi asyirah, orang yang senantiasa taat pada Allah itu bisa mulia tanpa perkumpulan atau tanpa ikut struktural dalam ormas itu ya bisa mulia juga. Hanya menang tanpa ngasorake. Barang siapa yang mau hijrah nek lagi ya, dari kehinaan menuju ketaatan, dari kehinaan menuju kemuliaan, ya dah, dari maksiat menuju taat, itu padha dari kehinaan menuju kemuliaan, maka akan diberikan 3 hal. Dia akan bisa kaya tanpa harta, diberikan kekuatan tanpa pasukan, diberikan kemuliaan tanpa
kabilah atau tanpa perkumpulan. Maksud dari kemuliaan tanpa kabilah itu seperti apa? Maknanya bisa luas. Orang bisa mulia dihormati semisal dia menduduki jabatan di sebuah kabilah. Itu sekarang ya sebuah perkumpulan atau ormas, menjadi ketua umum, itu akan dihormati mesti di tingkatannya. Ketua wilayah, ketua cabang dihormati di tingkat itu. Kok orang jadi ketua belum tentu orang mau menghormati. Maka kualitas ini terlihat. Oh, ini ketika jadi ketua dihormati, selesai tidak ada yang menghormati. Ya ada kiai-kiai itu yang tanpa masuk struktural dia dimuliakan, dia bisa masih dihormati kan, Tiga hal tadi itu didapatkan oleh orang-orang yang taat. Sedangkan kita sebagai manusia itu, namanya kita punya keimanan itu pasti ada naik turunnya. Nah itu gimana supaya rasa keimanan kita, ketaatan kita itu bisa terjaga seperti itu. Memang namanya manusia itu ya ada ya itu wayan kusu keimanan kan. Pengaruh itu dalam lingkungan. Kalau orang itu punya lingkungan baik, ya dia otomatis mudah sekali untuk berbuat baik. Lingkungan itu taat itu ya dia akan mudah untuk berbuat taat. Dalam taklim muta'alim itu ya ada dijelaskan bahwa anil mar'i la tas'al was'al'an qarini fa innal qarina bil muqtarina, ya tadi bahwa intinya ya orang itu akan mengikuti siapa temannya, siapa lingkungan teman-teman itulah yang otomatis menjadi kamu ikuti. Kalau lingkungan teman yang baik menjadi baik. Nek cara Jawa ki yo apa kae? Cerak, kebu, kupak, cerak apa? Bakul ngewangi ya, mambu wangi gitu. Nah lingkungan itu pengaruhnya seperti itu. Ini paling tidak bisa menjaga ya kestabilan itu di situ. Kamu berada di lingkungan baik terus ya insya Allah masih terjaga. Nah itu paling mudah jaga lingkungan. Kecuali jiwa itu sudah dewasa. Ya meskipun lingkungan pengaruh sekali, tapi kedewasaan jiwa itu juga menjadi penting. Ya kekayaan tanpa harta, Allah akan berikan kekayaan tanpa harta bagi orang yang taat tadi. Ya, ini maksudnya Allah akan mencukupi setiap kebutuhannya. Meskipun dia secara materi itu tidak ada, tapi nanti ketika dia butuh sesuatu, Tuhan akan memudahkan. Karena banyak hal dalam realita sosial kita ini yang seharusnya kita membutuhkan biaya banyak,
tapi bisa tanpa biaya kan gitu. Contohnya gampang, mamanya mau pengen bakso, wah duitnya kurang, jebulno bakule koncone kan jadi rambayar. Nah itu bentuknya salah satunya Allah akan mencukupkan. Kalau makna kaya itu kan diberi apa, kelonggaran. Ini harusnya sekolah biaya mahal, bisa tanpa biaya. Ini wujud-wujud pertolongan Allah tadi ketika kita berbuat ketaatan. Ya banyak hal, apa saja nanti terserah Tuhan. Yang pasti itu tercukupi apa yang kita butuhkan. Nah, ini dari sabda Nabi. Ini nilainya orang juara 1. Mungkin kelulusan kita ini nilainya sedang-sedang aja, tapi belum tentu terus tidak diterima kerja namanya. Kan banyak juga itu orang yang nilainya kumlot baik secara apa, nilai dia harusnya diterima kan itu, tapi kan tidak mesti nyatanya. Oh ternyata kita yang nilainya pas-pasan malah diterima di tempat kerja yang baik. Karena bagi Tuhan ya apa saja ya bisa. Apa yang tidak mungkin kan ngono. Yang penting kamu ikuti Tuhan itu, kamu taati. Kuat tanpa pasukan itu, apakah dia tidak perlu bantuan dari pihak lain atau gimana? Ya, jadi kuat tanpa pasukan, wa ayyadahum min ghairi jundin. Allah akan menguatkannya meski tanpa pasukan atau tentara. Ya ini banyak hal ya. Dulu konteksnya perang itu meskipun pasukannya sedikit itu bisa mengalahkan pasukan yang banyak. Kamin fiatin qolilatin ghalabat fiatan katsiratan bi'idznillah. Banyak Yaman dulu itu pasukan yang sedikit ini mengalahkan pasukan yang besar. Seperti Nabi itu kan perang apa itu kan 300 pasukan Nabi itu melawan 3.000 kan itu kan tidak kalah. Jadi hitungan secara matematis itu mungkin harusnya kalah ini, tapi Tuhan menguatkan. Maka tidak usah pesimis kita ini. Mungkin secara lahir kekuatan kita ini sedikit, ya entah dalam hal apa saja. Jadi tidak mesti kekuatan itu secara fisik, maksudnya kan tidak mesti hitungan kekuatan fisik itu bisa lebih menang kan gitu. Kita jualan, wah modalnya sedikit, kan belum tentu kalah dengan yang modalnya besar. Nah caranya piye men ora kalah kan ngono. Nah dengan ketaatan tadi, kamu tingkatkan ketaatan itu. Nah mungkin secara sulit ya, kalau secara rasio hitung-hitungan materi modal sedikit ya mestinya
hasilnya sedikit, malah ada yang istilahnya itu cuma jadi intip kan, itu modal sidik jadi intip. Tapi dalam dunia realita kita kan tidak mesti, banyak kita temui orang modal dikit, bahkan tidak pakai modal materi, dia itu bisa berhasil dalam bisnisnya kan gitu. Jadi tidak ada pesimis lah, yang mesti itu ketaatan itu, kesolihannya itu yang akan menjadi mempengaruhi dalam nasib kita ini. Nah itu, kamu tetaplah dalam ketaatan, nanti Tuhan yang akan mencukupi.